Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi ini kita masih bisa berjumpa kembali walaupun dalam keadaan yang berbeda tempat. Anak-anakku sekalian, semangat ya di rumah, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Ibu doakan dari sini semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini Ibu akan memberikan materi tentang pembelajaran tematik di subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Anak-anakku sekalian, dari kemarin tematik memberikan materi tentang kebersamaan selalu yang diungkapkan adalah kebersamaan. Nah, sekarang kebersamaan dalam keberagaman. Kita akan bekerja sama dalam keberagaman. Anak-anakku sekalian, di situ sebelumnya bahwa di negara kita, di negara Indonesia ini banyak beragam budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Nah, di situ ada bacaan bekerja sama dalam keberagaman. Kalian bisa baca sendiri di rumah sampai dengan pada halaman 76. Di situ kamu baca sendiri, kemudian di setiap paragraf kamu mencoba berlatih sendiri, yaitu membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di tema 1 ini memang selalu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian berlatih. Nah, kemarin pada waktu di meeting sudah dijelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di situ kamu berlatih lagi, tiap paragraf dibaca berulang-ulang sehingga kamu bisa lancar membacanya. Nah, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan setelah melakukan percobaan bunyi atau perambatan bunyi kemarin, kalian mencoba perambatan bunyi ya. Kemudian telah membuat laporannya. Nah, sekarang mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Jadi dari arah mana telinga itu mendengarkan bunyi? Bunyi itu datangnya dari arah mana? Dari belakang, dari depan, dari kanan, dari kiri, dan sebagainya. Ya. Nah, kita bisa mencobanya dengan misalnya kita menutup mata seperti pada buku itu. Menutup mata. Kemudian ada seseorang yang membunyikan sesuatu yang tidak kamu ketahui dari mana arahnya, kemudian dibunyikan, kamu disuruh menebak. Nah, kamu harus menebaknya dengan tepat. Dari arah mana bunyi tersebut? Dari arah depan, belakang, atau dari kanan, atau dari kiri. Nah, kemudian setelah kita tahu arah dari bunyi tersebut, maka kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa ada panca indera atau ada 5 indera yang diberikan Allah kepada kita untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Nah, di situ indera pendengar. Nah, ini indera pendengar itu alatnya adalah telinga. Ya, alatnya adalah telinga.
Fungsinya untuk mendengarkan bunyi, misalnya kicauan burung, bunyi air mengalir, dan sebagainya. Nah, di situ kamu akan melihat di bukunya gambar telinga. Bagaimana telinga itu merasakan getaran. Semua bunyi membuat udara bergetar. Nah, getaran bunyi itu mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Nah, saat itu gendang telingamu juga mulai bergetar. Bergetaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga tengah. Kemudian diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam. Nah, kita akan berlanjut. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda atau beraneka ragam. Ya, beraneka ragam bunyi yang didengarkan itu. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah. Misalnya suara apa yang didengar? Nah, kalau dari tempat ibadah, biasa kita mendengar suara azan memanggil kita untuk sholat, suara orang mengaji, kemudian suara orang berzikir, dan sebagainya. Kemudian di situ ada sebuah cerita belajar dari cerita. Di judulnya itu belajar dari cerita. Kita pahami isinya, kita baca bersama-sama. Nah, setelah kita baca bersama-sama, kemudian kamu berlatih, hanya berlatih ya, nggak usah dikirim, hanya berlatih di situ. Apa perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Kemudian kamu jelaskan, bisa ditulis di bukunya tapi dengan memakai pensil di buku paketnya ya. Bisa. Mau dikumpulkan Bu, ditulis di buku, satu buku. Latihan-latihan itu ditulis semua dari depan di satu buku. Oke. Yang penting kamu tetap semangat dan sehat selalu. Ya. Tidak boleh ruwet, tidak boleh sampai imun kamu turun sehingga kamu akan mengalami sakit. Jangan sampai ya. Kamu harus tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Nah, di situ kemudian ada pada pembelajaran 2 itu, nah, kita akan membaca kembali. Tetap latihannya membaca ya anak ya, di rumah ya. Bab orang gemar membaca adalah kunci suatu kesuksesan di dalam kamu meraih cita-citanya. Kalau kamu tidak suka membaca, maka kamu akan ketinggalan berita. Nah, anakku sekalian di rumah, yang ibu banggakan, yang ibu rindukan, yang ibu sayangi. Ibu rindu kamu, ibu kangen kamu. Pokoknya ibu kangen banget sama kamu sekalian. Mari berdoa supaya keadaan ini akan kembali seperti sedia kala. Oh ya, kamu di rumah nanti akan membuat tong sampah ya. Membuat tong sampah dari kaleng bekas, dari apa saja yang bisa kamu buat sebagai tong sampah. Dari kardus aqua dan sebagainya. Kamu bikin video ya, cara membuat tong sampahnya.
dari menyiapkan bahan. Setelah menyiapkan bahan, ini tugas di minggu ini, karena dalam 2 minggu hanya ada 1 tugas. Nah, buat tong sampah itu kamu buat videonya dari persiapan sampai jadi tong sampah ya. Jadi buat persiapannya dulu di video, sampai menggunting alatnya apa saja dan sebagainya, sampai dengan jadi tong sampah yang cantik dan menarik. Oke. Kemudian yang lain-lain hanya kamu mengamati pada halaman 90, amati. Itu tidak ada, sudah di situ. Terakhir, tugas dari ibu membuat tong sampah. Selain juga kamu mempersiapkan penampilan tari di rumah masing-masing. Nanti juga difoto penampilan tarinya. Oke. Nah, kamu perhatikan pada halaman 97, selain kemarin sudah diajari rumah adat, kemudian keberagaman tari-tari yang ada di Indonesia, tari tradisionalnya seperti di Sumeneb misalnya, tarinya itu tari Muang Sanggal. Nah, kita di sini akan mengambil satu tarian, yaitu tari Bungung Jumpa. Dari mana? Dari Aceh ya. Tari Bungung Jumpa itu dari Aceh, yang mana Bungung Jumpa itu artinya adalah bunga cempaka. Anak-anakku sekalian, dalam membuat tari, pasti kita akan mengetahui bentuknya atau formasinya, atau yang dikenal dengan pola lantai. Nah, pola lantai ada 4 pola lantai. Yang pertama, pola lantai lurus ya. Kemudian pola lantai berbentuk V. Yang kedua, yang ketiga, pola lantainya berbentuk lingkaran. Yang terakhir, pola lantainya itu berbentuk zigzag ya. Nah, kamu persiapkan tarian Bungung Jumpa itu dengan menggunakan 4 pola lantai tersebut. Misalnya baru masuknya berbentuk lurus. Iya Bu, bagaimana Bu sendirian? Tidak apa-apa, sendirian lurus. Kemudian habis itu gerakan keduanya berbentuk V. Habis itu berbentuk lingkaran gerakan ketiganya. Kemudian gerakan keempatnya akan berbentuk zigzag. Nah, mungkin itu yang perlu kamu persiapkan ya. Jadi ada satu tugas, membuat tong sampah. Nah, tong sampah tidak harus selesai nanti, tidak. Tapi ibu beri waktu sampai dengan hari Senin ya, tong sampahnya harus sudah selesai. Kemudian di videonya dikirim ke grup. Tidak boleh dikirim ke pribadi ibu, tidak boleh. Langsung dikirim di grup. Bu, kalau dikirim grup kan banyak yang nyontoh. Peduli dengan orang yang nyontoh, dengan orang yang mau meniru, terserah. Yang penting kamu sudah berbuat. Gimana? Siap? Nah, kemudian tadi Bungung Jumpa masih lama, masih di akhir tema 1. Dan nanti sampai dengan akhir tema 1, kemungkinan besar hanya 2 tugas itu yang ibu tugaskan. Jadi di akhir tema nanti di video juga tari Bungung Jumpanya itu dari awal sampai akhir
di akhir tema 1. Oke, sampai di situ dulu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.